Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Hari ini pertemuan kita yang ke-12. Ini rekaman pertemuan yang ke-12. Sebelum masuk ke Meet pertemuan, saya ingin memberitahukan, sebelumnya saya share screen dulu ya. Saya ingin memberitahukan bahwa tugas-tugas sampai pertemuan ke-11 pertemuan ke-10 sudah saya nilai, pertemuan ke-11 insya Allah minggu depan akan saya nilai. Bagi teman-teman yang belum mengumpulkan harus segera dikumpulkan, apalagi, nilai UTS teman-teman di bawah 60, itu warning banget teman-teman ya. UTS Anda di bawah 60 itu warning banget dari saya, bahwa ada potensi Anda, eee, nggak gagal di kuliah ini gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai, Anda menyesal di kemudian hari. Oke teman-teman, ini kuliah kita yang ke-12, sesi ke-12, kita akan bicara tentang penerapan TIK di berbagai sektor di beberapa negara. Nah, pada pembahasan kali ini ada beberapa sampel-sampel penerapan TIK di beberapa negara, di beberapa sektor gitu ya. Mungkin juga ini akan jadi inspirasi Anda nanti kalau misalkan mau skripsi ya di semester akhir gitu ya, Anda bisa bisa mengacu ke topik-topik ini gitu. Dan idealnya memang, topik ini jarang diambil, oleh mahasiswa-mahasiswa sebelumnya. Jadi kalau Anda mau ambil skripsi usahakan topiknya yang original, topiknya yang fresh, original gitu ya, dan belum pernah ada yang buat, nah nanti nilainya pasti bisa maksimal, oke. Oke, kita masuk ke materi aja ya. Ini penerapan TIK di berbagai sektor di beberapa negara. Ini masih berkaitan dengan goals-nya MDG ya, Millennium Development Goals. Nah, ini goal keempatnya mengurangi angka kematian anak, gitu ya, menurunkan angka kematian balita sebesar 2/3. Karena suka atau nggak suka ya, karena anak ini adalah generasi penerus, gitu ya. Jadi di beberapa negara Eropa, gitu ya, tingkat kelahiran anaknya sedikit. Karena apa? Karena orang-orang yang sudah di usia produktif itu dia menolak punya anak, gitu ya. Nah itu jadi ancaman serius buat negara tersebut. Karena apa? Karena generasi selanjutnya nggak ada, kosong, ada gap. Makanya di beberapa negara Eropa ada program naturalisasi. Jadi pengungsi-pengungsi yang dari Timur Tengah gitu ya, di daerah-daerah konflik atau dari Afrika gitu ya. Nah, itu diakuisisi gitu, dinaturalisasi menjadi warga negara, warga negaranya ya. Nanti itu ditempatin di daerah-daerah, dan rata-rata kebanyakan jadi petani atau jadi nelayan atau jadi peternak ya, peternak sapi atau apapun gitu. Nah itu, diharapkan dengan itu, roda roda negaranya tetap berjalan teman-teman ya. Karena kalau misalkan generasi penerusnya nggak ada, nah itu, ada missing. Nah itu, ada potensi negara tersebut akan kolaps ke depan. Nah, kalau di Indonesia ini surplus ya teman-teman ya. Makanya, banyak orang memprediksi gitu ya, pertumbuhan Indonesia di 2050 ini akan besar. Karena apa? Karena usia produktifnya sangat besar. Nanti akan mencapai puncaknya di sekitar 2045 atau 2040, 2050 gitu ya. Nah itu makanya dengan usia produktif yang besar gitu ya, harus dipersiapkan dari hari ini, eee, makanan dan gizi yang tepat buat, bayi aja. Jangan sampai dari dalam kandungan dia udah kekurangan gizi, begitu lahir kekurangan gizi ya, bayi-bayi yang lahir di tahun 2020, karena nanti di tahun 2045 dan di tahun 2050, usia dia usia produktif. Usia dia sekitar 25 sampai 30 tahun. Itu usia-usia yang sangat produktif, teman-teman. Nah, kalau misalkan, gizinya kurang, asupan gizinya kurang, kemudian perkembangan otaknya nggak berkembang ya, yang terjadi apa, boleh jadi nanti, yang mengambil peran, di negara ini bukan generasi kita gitu ya, bukan satu generasi di bawah Anda, mungkin nanti anak-anak Anda nih yang, akan ambil peran di 2045, 2050 ya, karena di usia-usia seperti itu.
Nah, nanti boleh jadi nanti generasi penerus kita kalau misalkan, kurang cerdas gitu ya, asupan gizinya kurang, ya yang terjadi, nggak akan beda jauh dengan tahun-tahun sekarang misalkan ya. Eee, banyak, banyak, tenaga kerja asing yang punya peran penting di Indonesia, tapi tenaga kerja lokalnya hanya sebagai kelasnya di middle low aja gitu ya. Kebanyakan malah di sisi low-nya aja gitu ya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Oke, ini mengurangi angka kematian anak, kemudian meningkatkan kesehatan ibu ya. Nah, ini karena ibu itu berkaitan juga nanti ke perkembangan anak dan segala macamnya. Kemudian memerangi HIV, AIDS, malaria dan penyakit lainnya. Nah, ini harus dipikirkan nih teman-teman ya. Harus dimonitor terus nih ya, penyebaran HIV, AIDS dan segala macamnya, karena, sangat mengkhawatirkan kalau misalkan dia berkembang, besar gitu ya. Nah, ini yang pertama TIK dan kesehatan, itu sebagai pemangku kepentingan utama gitu. Jadi target utamanya dari layanan kesehatan adalah masyarakat biasa, kemudian kelompok yang rentan dan terpinggirkan ya. Jadi, banyak akses yang memang sulit ya untuk masyarakat yang menengah, ke bawah atau mungkin ya masyarakat bawah untuk mengakses layanan kesehatan. Walaupun sekarang udah semakin baik ya, perkembangan yang dirasakan gitu ya. Kalau di Jakarta udah kelihatan ya, hampir semua orang yang punya KTP Jakarta dia pasti punya BPJS Kesehatan dan itu dibayarkan oleh, Pemprov DKI Jakarta. Jadi teman-teman kalau KTP-nya Jakarta tapi nggak punya BPJS Kesehatan coba cek deh, teman-teman telepon ke BPJS Kesehatan, tanyain, "Sudah terdaftar sebagai member atau enggak?" Harusnya sudah, dengan nomor KTP Anda gitu, ada sebagai member untuk kelas 3-nya. Jadi once Anda got accidents gitu ya, punya punya permasalahan dengan kesehatan, Anda bisa memanfaatkan itu ya sebagai layanan kesehatan. Oke, penyedia layanan kesehatan, dia membuat kebijakan kesehatan, profesional medis seperti dokter, perawat, mantri, dan segala macam. Nah, ini udah udah arahnya udah mulai kelihatan gitu ya. Kita udah ngelihat aplikasi, Peduli Lindungi gitu ya, yang sudah di-download banyak orang. Diharapkan itu bukan cuma buat keluar masuk mall aja nanti ke depannya ya. Jadi diharapkan ini jadi, super apps ya. Jadi punya power supaya apa? Supaya nanti, untuk mengembangkan layanan kesehatan di Indonesia gitu ya. Entahkah itu nanti dengan, Peduli Lindungi itu orang bisa discuss atau konsultasi, kesehatan secara gratis gitu ya. Karena apa? Karena banyak, saudara-saudara kita yang ada di luar pulau ya, atau ada di pulau-pulau di remote area, dia susah banget ngedapetin layanan kesehatan. Karena apa? Karena, petugas medisnya cuma datang setahun sekali atau setahun 2 kali gitu ya. Dan itu sangat, sangat, mengkhawatirkan ya teman-teman ya. Once kalau misalkan ada yang mau melahirkan, nah itu dia mau mau ditangani sama siapa gitu ya. Karena petugas kesehatan cuma sekali dan, sekali setahun gitu ya untuk datangnya dan itu juga nggak lama, paling lama 1 minggu ya, setelah itu dia balik lagi ke tempat asal. Nah ini diharapkan dengan aplikasi-aplikasi seperti Peduli Lindungi gitu ya, ini bisa melakukan effort yang lebih dari sekedar memantau pergerakan, orang atau memantau, siapa saja yang terinfeksi Covid gitu ya, siapa aja daerah mana yang rawan, penyakit gitu ya. Nah, diharapkan bisa lebih jauh dari itu ya, bisa discuss atau konsultasi dengan dokter gitu ya, atau, bisa, hal-hal yang berkaitan dengan, medis lainnya gitu ya. Sehingga orang-orang yang ada di remote area itu bisa, bisa terlayani dan bisa, terpenuhi kebutuhan kesehatan. Nah ini layanan, medical online di Malaysia ya, namanya medicalonline.net. Ini dia bisa, apa
Ya deh, jadi di mana individu maupun dokter bisa berkunjung nih untuk minta nasihat gitu ya, ataupun tukar pikiran. Jadi di sini ini bukan cuma masyarakat yang bisa mendapatkan manfaat dari medical online di Malaysia, tapi dokter juga gitu ya. Karena dokter boleh jadi menemukan kasus-kasus baru dan memang dia belum pernah nanganin ya. Nah, di situ dia bisa berdiskus dengan rekan-rekan dokter seprofesi ya, yang sudah menemukan atau punya experience tentang penyakit tertentu. Nah, itu bisa jadi jalan keluar juga ya. Dan juga buat masyarakat nih, masyarakat yang ada di remote area nih, apa, eee ini juga bisa dimanfaatkan untuk menganalisis, kesehatan. Jadi kalau misalkan ada gangguan apa gitu ya, bisa menggunakan aplikasi ini dan bisa berdiskusi langsung dengan dokter. Jadi situs ini gabungan telemedicine dan intervensi nggak langsung yang menghubungkan para dokter, untuk meningkatkan pengetahuan medisnya. Medical online. Ada juga TIN2. TIN2 ini Trans Eurasia Information Network. Jadi yang dikembangkan menghubungkan praktisi medis di berbagai negara di Asia. Ini buat apa, tenaga medis ya, teman-teman ya. Kemudian ada di Mongolia, ada Mongolia Health Service ya. Nah ini sama ya. Kalau di Indonesia belum ada ya, Indonesian Health Service itu nggak ada. Ada Peduli Lindungi. Nah, itu harusnya udah di banyak download sama orang, harusnya bisa, punya power ya, secara fungsi dan fitur. Ada juga nih, Arogia Siri Health Insurance, ini buat masyarakat miskin ya, teman-teman ya. Ini kerjasama pemerintah dan swasta, pemerintahnya, sebagai apa, pemangku kepentingan utama dan pemerintah membayar premi asuransi ke perusahaan asuransi kesehatan. Jadi apa? Jadi aplikasi ini yang buat swasta, teman-teman ya. Yang buat adalah, perusahaan asuransi. Nah ini pemerintah membayar nih. Membayar apa? Membayar premi ke perusahaan ini. Supaya apa? Supaya masyarakatnya ter-cover. Jadi kalau ada permasalahan kesehatan dari masyarakatnya, nah ya dia bertanggung jawab nih, untuk apa? Untuk memberikan pelayanan kesehatan. Nah itu, jadi kerjasama antara, G2B ya, government to business dan business to government. Nah, ini juga ada sistem pendukung kesehatan lainnya nih, ada Hinari namanya, Access to Research. Ini apa, berhubungan dengan penelitian ya. Jadi dari WHO, membangun sistem pendukung Hinari yang, singkatan jadi Health Inter Network Access to Research Initiative. Jadi buat research-research, perihal kesehatannya. Mungkin Hinari ini dipakai juga ya buat, di tengah-tengah pandemi Covid ya. Mungkin Hinari, coba kita cek ya, Hinari. Nah, ini kan dia up to, 21.000 journals, up to, 69.000 e-books ya. Jadi luar biasa nih. Kalau tenaga kesehatan, baca ini bisa mengupgrade apa, knowledge-nya dia. Oke. Ini juga sebagai apa, knowledge, improvement ya buat para dokter-dokter nih atau tenaga kesehatan. Oke, nggak usah. Kita lihat training materialnya kayak gimana. Ya, tersedia di beberapa bahasa ya, Arabic, di Cina ya, di Inggris, Perancis, ini saya nggak tahu nih bahasa apa. Rusia mungkin ya. Contribution, oke. Oke. Menyediakan jurnal biomedical related social science to lokal not for profit institution. Jadi
Oke. Oke, teman-teman nih bisa mengupgrade knowledge ya tenaga medis di hari ini. Sebelumnya tadi ada Arogyasari. Kita lihat ya situsnya. Health insurance. Oh, oke. Bahasanya India kayaknya. Menarik ya teman-teman ya. Jadi swasta membuat layanan ini gitu ya, bekerja sama dengan pemerintah. Jadi pemerintah bayar premi ke mereka untuk mengcover layanan kesehatan dari masyarakatnya. Menarik juga ya. Kalau di Indonesia ada namanya BPJS Kesehatan ya. BPJS Kesehatan ini juga punya punya negara ya. Jadi negara bayar ke negara untuk mengcover atau memenuhi kebutuhan layanan kesehatan di masyarakat. Oke, ini udah masuk ke TIK untuk manajemen sumber daya alam. Goals-nya adalah memastikan kelestarian lingkungan hidup ya. Sekarang berkembang apa namanya? Green technology gitu ya. Target 9-nya memadukan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang. Target 10-nya menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman ya. Berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar sebesar separuhnya pada tahun 2015. Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan miskin ya. Penduduk miskin di pemukiman kumuh. Tahun 2020 harusnya udah ada target baru lagi nih. TIK dan sumber daya alam untuk rekonstruksi dan pengamatan lingkungan. Bisa juga buat rehabilitasi, penanganan, pencegahan, ya, peringatan bencana alam. Gitu ya. Kalau teman-teman nanti mungkin ada sampelnya di sini untuk pemetaan perubahan iklim. Contohnya apa? Nah ini TikiWiki. TikiWiki Nuaru. Jadi ini digunakan di Kepulauan Nuaru ya. Jadi peringatan dini bagi penduduk desa terhadap pencegahan bencana alam. TikiWiki Nuaru. Kita lihat TikiWiki Nuaru. Oh, nggak ada datanya. Oke. Jadi ini digunakan untuk peringatan bencana alam ya. Kalau dilihat dari ini sih seperti apa ya? Pegunungan ya, mungkin memantau gunung kali ya. Apa? Seperti yang baru terjadi di Semeru ya, teman-teman ya. Nah, ini ada yang namanya TAWS ya. Ini German Indonesian Tsunami Early Warning System. Ini kerjasama antara Jerman dan Indonesia ya. Kalau nggak salah ini setelah kejadian tsunami di Aceh, teman-teman ya. Jadi jaringan terus yang menghubungkan Eropa ke Asia Tenggara dalam rangka memantau bencana tsunami ya. Jadi ini sensor ini dipasang di tengah laut nih, teman-teman. Sensor ini ditaruh tengah laut, nanti di bawahnya itu ada sensor pressure-nya, teman-teman ya. Jadi namanya air laut kan dia pasti gelombang ya, teman-teman ya. Nah, ini gelombangnya itu diukur ya dari permukaan ini, bawah dari sensornya ini kepada receiver-nya nih, teman-teman nih. Nanti kalau misalkan, ya ini seperti pelampung, jadi naik turun sesuai dengan ketinggian air. Kalau misalkan ada ombaknya tinggi, dia naik ke atas gitu ya, maka sensornya akan detect ada batas batas yang ditolerir ya
misalkan di ketinggian 5 meter itu belum dianggap tsunami, tapi udah 7 meter maka itu dianggap tsunami. Jadi misalkan pelampungnya ini naik ya ke di atas 7 meter, maka yang terjadi apa? Yang terjadi sensor ini akan mengirimkan sinyal ke stasiun ground-nya, stasiun buminya gitu ya. Kemudian dari stasiun buminya ini akan mengirimkan ke satelit. Nah, itu nanti berfungsi sebagai pendeteksi dini ya sebelum terjadi bencana tsunami. Nah, sama seperti kejadian di Aceh dulu nggak ada sensor ini. Yang terjadi apa? Yang terjadi begitu terjadi gempa, kemudian air laut surut ya. Air laut ini kan dari apa? Dari daratan ini dia surut, larinya ke tengah laut ya. Kayak Anda pakai ember aja gitu ya. Kalau Anda goyangin ember modelnya sama gitu ya. Nah, itu begitu surut, yang terjadi apa di sini? Masyarakat datang rame-rame ke tepi pantai. Karena apa? Karena lautnya surut gitu ya. Dan ikan pada geletakan ya di pinggir pantai, orang pada kumpul di pinggir pantai buat apa? Ngumpulin ikan. Ngumpulin ikan dia nggak sadar. Sebenarnya ombak yang lari ke tengah laut ini pasti akan balik lagi dia. Karena kan bumi itu kan ya seperti itu. Jadi kalau dia misalkan kalau Anda pegang wadah ember gitu ya, tanpa bergerak gitu ya, dia akan seperti gitu aja. Tapi kalau Anda miringin ke kanan, maka airnya akan ke kanan gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda miring ke kiri, maka airnya ke kiri. Once misalkan Anda sapu air itu dengan tangan Anda ke arah kanan, maka airnya akan ke kanan. Karena wadahnya diem aja, air yang tadi ke kanan pasti bakal balik lagi ke kiri. Nah, itu yang terjadi di tsunami ya. Jadi begitu begitu dia airnya kesapu ke tengah laut, pasti akan ada momentum dia akan balik lagi ke tepi laut. Masyarakat belum tahu, pengetahuannya masih terbatas terkait bencana tsunami saat itu gitu ya. Masyarakat pada ngumpulin ikan, karena banyak ikan yang geleparan di pinggir-pinggir pantai. Begitu air balik, dia nggak sempat menyelamatkan diri. Akhirnya apa? Ya udah kegulung sama ombak. Dan ombaknya besar gitu ya, lumayan besar. Dan itu sampai ke tengah kota. Anda bisa lihat rekaman-rekamannya nanti di YouTube ya yang terjadi. Nah, ini fungsinya sensor tsunami ini. Jadi begitu nanti kan ditaruh di tengah laut ya, teman-teman. Ini udah diukur misalkan dengan ketinggian 7 meter katakanlah dari jarak berapa ratus meter dari bibir pantai gitu. Maka ombak itu akan balik ke daratan itu dalam waktu berapa lama? 15 menit atau setengah jam gitu ya. Nanti misalkan setengah jam, maka dipasang misalkan early warning system. Jadi begitu ombaknya ini lebih dari 7 meter, maka yang terjadi dia akan mengirimkan sinyal ke apa? Ke ground station, kemudian ke satelit. Dari situ dia akan menyebarkan informasi buat warga di sekitar pantai. Untuk apa? Melakukan evakuasi. Nah, setengah jam itu diharapkan cukup. Misalkan pasti ada waktu yang ditolerir ya. Jadi supaya apa? Supaya masyarakat udah buru-buru mengungsi ke dataran yang lebih tinggi. Seperti itu. Nah, ini juga Anda juga bisa nih buat karya akhir. Seperti ini ya, teman-teman ya. Dihubungkan ke apps Android gitu ya. Nanti begitu sensornya naik tinggi dari permukaan sensor, maka dia akan mengirimkan sinyal otomatis tuh ke Android di sekitar pantai gitu ya. Yang ke-8, MDG ke-8, tujuan ke-8, membangun kemitraan global untuk pembangunan. Target 12-nya mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi dan nggak diskriminatif. Ini meliputi komitmen tata kelola yang baik, pembangunan pengentasan kemiskinan, baik nasional maupun internasional. Target ke-13-nya memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus dari negara-negara berkembang atau NKB. Meliputi akses bebas tarif dan kuota bagi ekspor negara kurang berkembang. Ya, terakhir Indonesia dapat keistimewaan itu ya.
Tapi semenjak digolongkan sebagai negara maju, Indonesia menjadi hilang privilege itu ya. Meningkatkan program penghapusan utang bagi HIPC dan penghapusan utang bilateral resmi dan ODA yang lebih baik bagi negara-negara yang berkomitmen dalam pengentasan kemiskinan. Target ke-14-nya memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus dari negara tanpa perairan dan negara-negara kepulauan. Ya. Target 15-nya menangani hutang negara berkembang melalui upaya nasional maupun internasional agar pengelolaan hutang berkesinambungan dalam jangka panjang. Target 16-nya bekerja sama dengan negara lain untuk mengembangkan dan menerapkan strategi untuk menciptakan lapangan kerja yang baik dan produktif. Target 17-nya bekerja sama dengan perusahaan farmasi menyediakan akses terhadap obat-obat utama yang terjangkau bagi negara berkembang. Target 18-nya bekerja sama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi. TIK pemerintah dan tata kelola, jadi tata kelola adalah hasil dan juga merupakan alat formal untuk mengatur sistem secara efektif. Jadi kalau kita bangun sebuah organisasi, sebuah perusahaan, gitu ya, kita harus buat tata kelolanya. Mau seperti apa nih pengembangan IT-nya. Gitu ya. Oleh government ini penerapan TIK untuk menyediakan layanan kepada masyarakat. E-government merupakan istilah luas yang mengatur hubungan yang luas antara pemerintah dan masyarakat. Ini Mongolian Taxation Authority, kalau di Indonesia ada apa e-pajak ya teman-teman. Ini The Right to Information Act India. Jadi tahun 2005 India mengeluarkan undang-undang hak atas informasi. Di Indonesia juga ada ya hak atas informasi ya. Kalau Anda datang ke tempat-tempat pemerintahan, Anda mau meminta informasi, maka pemerintah setempat gitu ya, itu wajib memberikan informasi yang Anda berikan sepanjang itu tidak menyangkut rahasia negara ya, teman-teman ya. Undang-undang tersebut menuntut pemerintah untuk bersikap terbuka, transparan, serta menanggapi keluhan masyarakat. Dan undang-undang ini seorang dapat mengajukan keluhan, cari informasi, warga negara bahkan dapat mengajukan naik banding terhadap keputusan pemerintah. Jadi model sama seperti Indonesia yang sudah diterapkan di Indonesia, gitu ya. Jadi kita bisa berhak tahu, misalkan anggaran Pemprov DKI ada 6.000 triliun, katakanlah. Banyak ya 6.000 triliun. 6.000 triliun itu dipakai buat apa aja? Nah itu kita bisa punya hak ya terhadap data tersebut. Dan pemerintah ya Pemda, Pemprov ataupun pemerintah pusat gitu ya, itu wajib memberikan data tersebut ya kalau kita minta dan nggak boleh ditutup-tutupin ya. Kecuali tadi kalau misalkan ada rahasia negara, misalkan ada terkait negosiasi perpanjangan kontrak Freeport ya yang lah ramai kemarin, yang Indonesia sempat disadap juga sama Australia. Nah itu nggak bisa ya kalau berkaitan dengan rahasia negara. Ini TIK dan perdamaian ya, ada namanya Relief Web, situs PBB yang mungkin kita melacak apa saja proyek-proyek bantuan dan rehabilitasi yang terjadi di berbagai belahan dunia sedang mengalami keadaan darurat. Daerah mana saja yang membutuhkan pendanaan, juga di mana kita sebagai individu bisa menyumbang untuk kegiatan keadaan dunia yang lebih baik. Ada juga namanya AlertNet, layanan berita Reuters nih yang bisa memberikan peringatan krisis kemanusiaan. Jadi digunakan di lokasi-lokasi yang konflik ya kepada yang terjadi di berbagai belahan dunia. Peran situs ini ada sebagai penyedia informasi yang real time kepada lembaga-lembaga pemulihan, organisasi PBB, dan lembaga multilateral lainnya yang terlibat memberikan bantuan kepada mereka yang rentan dan terpengaruh oleh krisis. Jadi ada negara-negara yang memang butuh bantuan, krisis, banyak konflik, misalkan AlertNet ini bisa memberikan solusi ya, memberikan data yang real time. Ini Relief Web ya, teman-teman ya. Oke, kemudian ini AlertNet ya. Ya, bicara tentang food crisis ya, humanitarian highlight segala macam. Ada juga konflik, ya, perang dan segala macam.
Oke, itu aja teman-teman, materi untuk pertemuan hari ini. Pertanyaannya untuk pertemuan hari ini, eee, seberapa besar, peran TIK, untuk membantu, eee, kesehatan, membantu apa ya, kesehatan dan oke. Seberapa besar, peran TIK untuk membantu kesehatan dan keselamatan, eee, di sebuah negara? Seberapa besar pengaruh, TIK, terhadap kesehatan dan keselamatan, masyarakat di sebuah negara? Oke, nanti teman-teman tinggal jawab di kolom komentar YouTube, sebagai pengganti absen, oke? Teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf untuk pertemuan minggu ini saya nggak bisa online. Mungkin nanti saya akan menyapa, sebentar seperti seperti biasa gitu ya. Rekaman ini akan saya upload ya, di hari Sabtu sesuai, jam perkuliahan. Jadi teman-teman bisa langsung nonton juga, nggak ada masalah. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas, eee, atensi Anda ya. Terima kasih Anda udah menonton video ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.